Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua siswa-siswi kelas 6 SDI Al-Falah 2 pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI di kelas 6 ya, di bab 4 tentang iman kepada kodok dan kodar. Setelah 2 minggu kemarin kalian melaksanakan penilaian tengah semester. Semoga nilai-nilainya bagus-bagus ya, amin. Jika nilainya masih ada yang kurang bagus, kalian masih bisa memperbaikinya dan nanti di nilai PAS ya, insya Allah kalian harus lebih baik lagi, amin. Disiapkan ya bukunya di halaman 47. Iman kepada kodo dan kodar. Nah, iman kepada kodo dan kodar ini masih termasuk ke dalam rukun iman, ya, yaitu rukun iman yang terakhir, yaitu yang keenam. Pengertian kodo dan kodar. Pengertian dari kodo dulu nih. Menurut bahasa, kodo adalah keputusan atau ketetapan. Nah, sedangkan menurut istilah, kodo itu adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Nah, zaman azali itu apa sih, Bu? Nah, zaman azali adalah zaman sebelum terjadinya ya sesuatu semua yang terjadi pada makhluknya, ya termasuk manusia. Jadi zaman sebelum adanya makhluk di dunia ini, itu adalah namanya zaman azali. Nah, kodo itu merupakan urusan Allah. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia, ya, kelahiran, kematian, rezeki, jodoh, dan juga musibah itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu berfirman di surat Al-Hadid ayat 22 ya. Kalian bisa baca di halaman 47 itu di paling bawah ya. Nah, di ayat tersebut Allah itu menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah ya, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya. Segala sesuatu yang akan terjadi terhadap makhluknya ya telah tertulis di dalam kitab. Ya, kitab itu di Lauhul Mahfuz. Nah, ketetapan itu tidak ada yang mengetahui sebelumnya. Ya, tidak ada yang mengetahui sebelum terjadi. Ya, karena yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh kodok ya, pertama itu Allah menetapkan matahari terbit pada siang hari, itu ketetapan Allah. Yang kedua, Allah menetapkan itu laut harus pasang dan juga surut. Yang ketiga, Allah itu menetapkan seorang lahir. Yang keempat, Allah menetapkan makhluknya berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Yang kelima, Allah menetapkan umur dari makhluknya. Nah, yang terakhir, Allah itu menetapkan setiap makhluk hidup ya pasti akan mengalami kematian. Nah, di sini adalah pengertian qadar. Nah, qadar itu menurut bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Nah, menurut istilah, qadar itu adalah ukuran atau ketentuan yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Ya, jadi kalau qada itu adalah ketetapan, ya, sedangkan kalau qadar itu yang sudah terjadi. Nah, Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 49.
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi berdasarkan ayat tersebut, segala sesuatu yang diciptakan sama Allah ya ditentukan dengan ukurannya tertentu, tidak lebih dan juga tidak kurang. Nah, di sini contoh kodok dan kodar. Ya, pertama nih, Allah itu menetapkan di zaman azali ya bahwa siswa kelas 6 SDI Al-Falah 2 pagi itu tanggal 12 Oktober 2020 itu akan melakukan pembelajaran jarak jauh pada pelajaran PAI. Nah, peristiwa ini itu ya merupakan kodok ya ketetapan Allah sejak zaman azali. Nah, yang kedua, siswa kelas 6 SD Alfa 2 pagi pada tanggal 12 Oktober tahun 2020 itu melakukan pembelajaran jarak jauh pada pelajaran PAI. Nah, sekarang nih kita lagi belajar PAI dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini merupakan adalah qadar, yaitu ketentuan Allah yang terjadi. Ya, jadi Allah sudah merencanakan ya kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh pada zaman azali. Nah, ketika sekarang sudah terjadi, berarti ini adalah namanya qadar. Hubungan antara kodok dan qadar. Manusia tidak ada yang mengetahui kodok dan qadar atas dirinya. Nah, kalian tahu nggak kira-kira apa akan terjadi 2 jam yang akan datang? Ya, kita kan nggak ada yang tahu. Nah, berarti kita itu tidak mengetahui kodok dan qadar atas diri kita sendiri. Kodok dan qadar itu ya ibarat rencana dan perbuatan. Jadi kodok itu adalah rencana, qadar itu adalah perbuatan. Ya, kita bisa merencanakan sesuatu, tapi ya yang menakdirkan itu adalah Allah. Karena manusia itu adalah sebaik-baik perencana, yang menentukan adalah Allah. Nah, kodok dan qadar itu disebut juga dengan takdir. Nah, ada 2 macam takdir. Yang pertama takdir mubram, yaitu ketentuan Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya adalah kelahiran bayi laki-laki dan juga kelahiran bayi perempuan. Kemudian ada kematian, ya, tidak bisa diubah lagi, dan hari kiamat. Masih ada lagi? Nah, apalagi nih kira-kira contoh dari takdir mubram? Ya, matahari terbit ya di pagi sampai siang hari ya, karena kalau malam hari itu matahari tidak terbit. Nah, yang kedua, takdir mu'alaq ya, ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah manusia dengan cara usaha ya, atau disebut juga ikhtiar dan berdoa. Jadi takdir Allah itu ada yang bisa kita ubah dengan cara usaha dan juga kita berdoa. Contohnya, orang yang malas ya bisa menjadi pandai kalau dia mau rajin belajar. Terus ada orang yang miskin ya, dia bisa jadi kaya kalau dia bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada lagi orang yang sakit, dia bisa sembuh kalau misalnya dia berusaha ya, berdoa ya, berusahanya itu dengan pergi ke dokter. Kemudian dia berusaha dengan minum obat dan dia berdoa. Ya, nanti dia bakalan sembuh. Nah, beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertama dengan rajin beribadah kepada Allah, belajar dengan sepenuh hati, menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, belajar dengan sungguh-sungguh agar pandai.
dan selalu meningkatkan potensi diri. Nah, jadi jangan malu-malu jika kalian mempunyai kemampuan. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan. Jadi, jika kita melakukan sesuatu harus sungguh-sungguh, jangan males-malesan. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan. Sabar dan tabah menerima cobaan dan ujian yang Allah berikan. Yang ketiga, senantiasa selalu berserah diri atau tawakal. Apa sih tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha dan berdoa. Contohnya nih, misalnya kalian mau ulangan. Nah, tawakalnya itu dengan cara, jadi kalian udah belajar, ya, udah berdoa sama Allah nih setelah sholat. Nah, ketika kalian ulangan, ya, itu kalian tawakal, berarti kalian sudah berusaha, udah berdoa. Nah, setelah itu kita tinggal tawakal, berserah diri, karena kalian udah berusaha dan udah berdoa. Insya Allah, ya, yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, di akhir materi, ya, Ibu akan memberikan sedikit cuplikan video, ya, agar kalian bisa memahami lebih dalam lagi tentang iman kepada qada dan qadar. Disimak ya videonya. Asik, masih ada roti. Makannya nanti sore aja ah. Tenang ya anjing baik. Dodo tenang Do, tenang. Jangan lari. Dodo, kau mau kemana? Tara, kamu salah. Wah, dia bisa nyasar. Aku susul ah. Dodo, Dodo, tunggu aku Anjingnya sudah tidak mengejar. Aku berhenti di sini saja. Ternyata tempat ini. Jangan takut, Dok. Ini aku Syamil. Kamu Syamil, bikin kaget saja. Kaget apa takut? Siapa yang takut? Dodo cuma. Doh, kita lihat yuk, Doh. Ayo. Assalamualaikum, Kakek. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, Nak? Kek, yang meninggal itu masih anak-anak ya, Kek? Iya, Nak. Dia itu cucu kakek. Semalam dia masih sehat dan lincah. Tapi sekarang dia telah meninggal. Kok bisa secepat itu sih, Kek? Ya, itulah namanya takdir. Takdir? Maksud kakek, nama cucu kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan, Nak. Takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dodo masih belum mengerti, Kek. Begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya seperti benda-benda, tumbuhan, hewan, dan manusia, Allah juga membuat aturan dan ketetapan untuk makhluknya tersebut. Di antaranya umur, rizki, dan akibat amal perbuatan seseorang. Contohnya cucu kakek ini. Allah telah menentukan umurnya hanya 9 tahun, maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur hidupnya di dunia. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Nah, sekarang Dodo mulai mengerti, Kek.
Rizky Dodo salah satu yang sudah ditentukan juga, iya kan? Kau benar, Dodo. Kau memang anak yang pintar. Oh iya, ngomong-ngomong soal Rizky, Dodo jadi ingat roti nih. Karena ingat roti, Dodo jadi lapar. Kemana roti Dodo? Kau cari roti ya, Do? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu, Do. Itu artinya roti itu bukan rezekinya Dodo. Nah, dari video tadi kalian bisa semakin paham ya tentang masalah takdir. Ya, jadi apa yang kita punya itu ya belum tentu itu menjadi rezeki kita. Nah, untuk catatan dan tugasnya Ibu kirimkan terlampir ya. Untuk catatan bisa kalian catat di buku catatan Pak I, atau jika kalian mau print dipersilakan ya, dan jangan lupa itu dibaca dan dipelajari. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan, dan jika sudah selesai difoto dan dikumpulkan ke WA Buria. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua paham ya. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.